Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Amanda Aurora Ramadanti, NPM 20211-04-000004. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi dengan tema kesaktian Pancasila bagi bangsa Indonesia. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata kesaktian Pancasila. Nah, di sini saya akan membahas tentang kesaktian Pancasila itu. Dan mungkin ini jadi materi dan video penutup di semester 1. Berdasarkan pada keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, tanggal 1 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Nasional dengan sebutan Hari Kesaktian Pancasila. Keputusan ini merujuk pada sebuah peristiwa yang sangat memilukan atas gerakan 30 September yang memakan korban jiwa, termasuk korban 6 jenderal atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Nah, pasca G30 SPKI, militer pemerintahan Indonesia itu berhasil melakukan penumpasan atas gerakan tersebut sekaligus membebaskan negara Indonesia dari komunisme. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu merupakan momen kebangkitan bagi rakyat Indonesia untuk meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Hari Kesaktian Pancasila juga memiliki nama yang luhur untuk meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme serta mengembalikan dasar negara berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, makna yang terkandung dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu apa aja sih? Nah, jadi Hari Kesaktian Pancasila itu dimaknai sebagai semangat untuk membangun kembali jati diri bangsa dan mengembalikan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan menjadi sumber hukum yang mengatur masyarakat Indonesia dalam sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Pancasila selain untuk mengatur masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam 5 sila di dalamnya, bahwa bangsa Indonesia dibentuk berdasarkan legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi, bukan didasarkan pada legitimasi religius. Kesaktian Pancasila dimaknai sebagai upaya untuk memperkokoh peran Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa. Pancasila itu memiliki peran penting sebagai pondasi dasar negara dalam mempererat persatuan dan kesatuan. Kesaktian Pancasila itu juga dimaknai sebagai sebuah penghormatan kepada seluruh pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Nah, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan keutuhan bangsa Indonesia pada kala itu. Kesaktian Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh warga negara Indonesia sebagai momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tumbuh dan besar sebagai bangsa yang multikultur dan berbineka tunggal ika. Hal ini juga dimaknai sebagai bentuk meningkatkan rasa cinta dan patriotisme serta nasionalisme dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Nah, sekarang saya akan memberikan fakta-fakta yang berkaitan dengan kesaktian Pancasila. Ada 6 fakta yang akan saya bacakan. Yang pertama, ada sejarah singkat lahir dan perumusan Pancasila. Nah, sejak tanggal 1 Maret 1945, pembentukan Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI itu sudah mengajukan pertanyaan penting tentang dasar negara Indonesia. Hal tersebut itu
memicu upaya untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara secara resmi. Hal ini dimulai pada pidato tentang 5 dasar oleh Muhammad Yamin hingga pidato pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi tentang lahirnya Pancasila. Waktu itu dibacakan oleh Bapak I.R. Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Pancasila kemudian disusun sehingga menjadi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 tersebut. Nah, fakta kedua adalah penghapusan 7 kata Piagam Jakarta. Kata apa ya? Jadi, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, Piagam Jakarta itu disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa kala itu menghapus 7 kata sila pertama dalam Piagam Jakarta, yaitu pada bagian dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan kata ketuhanan yang Maha Esa. Fakta ketiga itu adalah gerakan 30 September G30S PKI. Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 1965, faktanya itu berkaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang disingkat G30S. Tragedi ini merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia dari negara berdasarkan Pancasila menjadi negara komunis. Nah, pada peristiwa G30S PKI ini, 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat itu menjadi korban. Nah, mereka adalah yang pertama itu ada Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Yang kedua ada Mayor Jenderal Raden Suprapto. Yang ketiga ada Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Yang keempat ada Mayor Jenderal Siswondo Parman. Yang kelima ada Brigadir Jenderal Ronald Isaac Panjaitan. Yang selanjutnya ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Dan yang terakhir ada Letu Pierre Andreas Tendean. Pemerintah Orde Baru itu kemudian menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Fakta keempat adalah penyelenggaraan upacara di berbagai institusi negara. Nah, penyelenggaraan upacara ini itu dilakukan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dilakukan di beberapa institusi negara. Contohnya itu seperti di kementerian-kementerian, kemudian ada di lembaga tinggi negara, kemudian ada di Kejaksaan Agung, kemudian ada di lembaga pemerintah non kepemerintahan, kemudian ada dilakukan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kemudian juga dilakukan di kampus dan sekolah-sekolah negeri atau swasta. Nah, fakta yang kelima adalah pengibaran bendera. Jadi sebelum upacara resmi berlangsung pada tanggal 30 September itu bendera berkibar setengah tiang. Jadi hal tersebut itu dilakukan untuk mengenang gugurnya 7 pahlawan revolusi. Nah, setelah itu pada pukul 6-nya bendera baru berkibar 1 tiang penuh. Nah, fakta yang terakhir atau fakta ke-6 itu makna 1 Oktober. Jadi, Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna sebagai hari perkabungan nasional karena adanya tragedi penculikan dan pembunuhan tersebut. Nah, tidak hanya itu, setelah terjadinya tragedi tersebut, terjadi pembersihan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI, mulai dari anggota organisasi hingga simpatisan. Nah, pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota
atau pendukung PKI itu juga menjadi korban pembunuhan. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Mohon maaf jika saya masih ada kesalahan dan kekurangan. Mohon saran yang mendidik supaya kedepannya saya lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.